Nah, setelah panen ikan-ikan yang ada di belakang rumah saya, kemudian saya mau menebarkan benih baru ya, terus masuk ke dalam tahapan karantina. Bagaimana tahapan karantina yang benar, terus apa-apa kesalahan kawan-kawan yang mengakibatkan karantinanya jadi lama, terus banyak kematian. Semuanya akan saya ulas di dalam video ini ya, agar kawan-kawan yang mengaplikasikan biovlog di rumah bisa lebih bagus dan tingkat kehidupan ikannya juga jauh lebih tinggi. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video ini akan membahas tentang seperti apa caranya karantina ikan yang baik ya sebelum kita melakukan sistem biovlog. Karantina ini merupakan tahapan yang memang tidak bisa disepelekan ya, karena ketika kalian tidak memastikan ikan sehat terus merubahnya langsung ke sistem biovlog, maka akibatnya ikan-ikan yang ada di kolam itu akan mati dan tentunya sistem biovlognya nggak akan pernah bisa berjalan ya. Jadi secara umum karantina itu bisa kita artikan sebagai sebuah tahapan untuk memastikan ikan-ikan yang akan kita tebarkan atau kita besarkan di sistem biovlog itu dalam kondisi sehat, bebas penyakit, terus tidak membawa hama atau mikroorganisme lain lah ke dalam sistem biovlog nanti yang bisa membuat ikan-ikan kita itu justru sakit atau berpenyakit. Jadi secara tidak langsung pada saat tahapan karantina ini kita perlu melakukan pengamatan, terus pemeriksaan, bahkan melakukan perlakuan lah ya untuk ikan-ikan yang kita anggap sakit atau membawa bibit penyakit lah, sehingga kita bisa melakukan pengobatan atau mengasingkannya atau justru bisa memusnahkannya. Nah, ketika benih pertama kali datang ke kolam kita itu dalam kondisi di dalam packingan, saya selalu ingatkan ke kawan-kawan untuk melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap air di dalam packing ya. Kalau misalnya air di dalam packing itu jorok, saran saya itu jangan masukkan airnya ke dalam kolam. Terus lakukan penggaraman ya tentunya ya. Dan perhatikan juga ikan-ikannya ya, bisa diperiksa secara detail sebelum ditebarkan ke kolam, apakah memang ada yang luka atau ada yang membawa jamur atau di badannya itu sudah ada bekas penyakit atau lagi ada penyakit, itu nggak usah dimasukin ya. Memang selektif ya supaya karantina kalian itu juga nggak terlalu lama ya. Kalau saya itu biasanya melakukan pengamatan dan pemeriksaan ini pada saat saya melakukan aklimatisasi ya. Jadi seperti ini ya, saya cek satu-satu apakah ada ikannya yang luka atau ada yang membawa jamur, itu biasanya saya singkirkan langsung. Dari hasil pengamatan ini nantilah kita itu bisa tahu apa tindakan yang akan kita lakukan selama masa karantina ini. Jadi memang fungsinya itu gimana caranya supaya kita lebih terfokus ya terhadap apa yang dibawa ikan. Jadi kalau kita nggak ngamatin satu-satu ikannya dengan baik, dengan pelan-pelan, tentunya akan bisa kita salah tindakan ya. Kan banyak keluhan teman-teman yang mengatakan bahwa pada saat tahapan karantina itu sangat lama ya, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Ikannya belum sehat-sehat, terkena jamur terus. Nah, kalau itu kan terjadi karena pengamatan di awalnya itu tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya jamur itu kan tidak berasal dari kolam kita, tapi berasal dari kolam pembenihan atau berasal dari luar lah ya, yang datang ke kolam kita. Jadi bukan dari kolam kita biasanya penyakitnya. Makanya memang pada saat aklimatisasi seperti ini, kita harus perhatikan benar-benar yang mana ikannya yang kurang lebih seperti ada cacat atau ada luka di badannya atau ada jamur, itu disingkirkan saja. Nah, jika andainya juga ternyata banyak sekali banyak sekali luka-luka di tubuh ikannya dan dominan ikan yang kita tebar itu tidak sehat, maka kan tentunya tindakan yang kita lakukan juga dari awalnya itu sudah akan menjurus seperti apa caranya menyehatkan ikan ya. Jadi contoh, kita berikan antiseptik di airnya dulu, penggaraman yang lebih tinggi ya, biasanya 1 kg karena banyak luka, jadi kita bisa fokuskan di 3 kg per meter kubik. Terus memberikan antibiotik via pakan, hal-hal seperti itu ya. Dan itu tidak flat ya, dinamis ya, jadi memang harus sesuai dengan kondisi ikannya. Nah, untuk menghemat biaya-biaya pengobatan, penggaraman dan yang lain-lain, pengamatan dan pemeriksaan ikan di awal ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau saya itu ikan yang
saya anggap sehat dari segi fisik secara visual, itu yang akan saya besarkan di karantina. Jadi yang sakit atau luka yang sudah parah itu biasanya saya singkirin ya. Nah, cara lain yang bisa kalian lakukan itu adalah dengan mengurangi tinggi air kolamnya seperti yang kalian lihat di video ini ya. Tinggi air kolamnya itu hanya sekitar 30 sampai 40 cm. Tujuannya ini agar dosis obat yang kita berikan ke kolam juga semakin sedikit, serta garamnya juga semakin sedikit ya, karena kan garam itu dihitung dari volume air kolam. Nah, satu hal yang harus diperhatikan ketika kalian melakukan pola atau sistem seperti ini, hal yang perlu kalian perhatikan itu adalah air yang masuk ke dalam kolam kita ini yang tingginya 40 cm ini adalah air yang memang sudah ada di tandon ya. Jadi jangan langsung dari sumur bor masuk ke dalam kolam. Ini penting sekali ya, karena kalau misalnya dia langsung dari sumur bor ke dalam kolam, kita juga tidak bisa mengantisipasi zat-zat apa yang ada dari air sumbernya ya. Jadi kalau dia didiamkan selama kurang lebih 1 malam lah ya, baru bisa digunakan untuk karantina. Saran saya seperti itu ya. Dan terus kalau bisa juga itu air kolamnya sudah teraerasi kurang lebih sekitar 3 hari atau minimal 1 kali 24 jam lah ya. Serta sudah memenuhi standar kualitas air ya, seperti pH-nya antara 6,5 sampai 7,5, terus tidak ada terlalu banyak zat besi dan yang lain-lain lah ya. Kalian bisa cek video tentang kualitas air yang ada di channel kita ini. Nah, jika sudah selesai kita tebarkan, sudah melakukan aklimatisasi, terus kita lakukan penggaraman dengan dosis 1 kg per meter kubik air untuk ikan yang kita anggap sehat ya. Setelah hasil pengamatan pemeriksaan kita, kalau dominan ikan ini tidak ada luka, terus dominan tidak membawa jamur. Namun jika andainya hasil pengamatan kita atau pemeriksaan dari benih yang masuk ke kolam kita itu kita lihat sangat banyak sekali luka akibat sortir, terus banyak juga ikan-ikan yang terkena jamur yang kita singkirkan. Asumsi kita kalau ada ikan yang berjamur yang kita singkirkan, maka secara otomatis kan ikan-ikan yang lain itu bisa jadi sudah membawa virus atau membawa bibit penyakit ke dalam kolam kita. Jadi kita bisa naikkan jumlah garam yang masuk ke dalam kolam ya. Kurang lebih sampai 3 kg per meter kubik juga sudah cukup bagus. Satu lagi yang perlu diperhatikan, dan ini sangat penting sebenarnya ya, tapi seringkali terlupakan oleh teman-teman ya. Contoh kalau kalian itu menebarkan benih dengan ukuran di bawah 3 inci seperti yang saya lakukan tadi ya, ukuran 2 inci, itu saran saya itu kurangi kekuatan aerasi di dalam kolam ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan root blower seperti saya, kalian bisa setel ke tekanan ke RPM yang rendah supaya aerasinya tidak terlalu kencang. Terus kalau kalian menggunakan aerator rumahan, kalian bisa gunakan kurangi titik aerasinya ya. Kalau tadinya 9 titik yang ada di kolam, kalian bisa bikin 6 titik saja, terus 3 titiknya itu kalian bikin keluar kolam. Jadi biarkan saja tidak terkena air ya. Jadi dia semakin sedikitlah gelembung yang masuk ke dalam kolam, supaya ikan kita berikan kesempatan dulu untuk sehat dan beradaptasi secara perlahan-lahan dengan kondisi kolam kita. Nah, selanjutnya kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh kawan-kawan kita itu pada saat tahapan karantina itu adalah tidak benar memberikan porsi pakan ikan. Jadi memang di tahap karantina itu pakan ikan itu selalu kita bibis dulu dengan menggunakan antibiotik ya. Kalau saya cuma bibisnya menggunakan antibiotik saja, tidak ada probiotik di dalamnya. Jadi tidak ada M4 atau lactobacillus, terus tidak ada molase. Jadi murni hanya menggunakan antibiotik saja dicampur dengan pakan. Bagaimana cara mencampurnya? Kalian bisa klik link yang ada di sebelah kanan atas ini ya. Nah, kalau kawan-kawan misalnya bingung ya, kan ada video-video saya sebelumnya bahwa mengatakan lakukan pemuasaan ikan, atau ikan harus puasa 1 hari setelah tebar, minimal 1 kali 24 jam setelah kita tebarkan. Ikan yang diberikan puasa itu jika kolamnya itu memang sudah memiliki pakan-pakan alami seperti yang kalian lihat di video ini. Ini kolam 3x8, memang airnya sudah hampir kurang lebih hampir 2 minggu ya, makanya agak sedikit hijau ya. Dan di sini banyak sekali jentik-jentik nyamuk serta ada lumut-lumut yang bisa dia konsumsi. Makanya ini dipuasakan dulu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, baru kemudian saya berikan pakan yang menggunakan antibiotik. Dan ini jangan disamakan kalau misalnya kalian itu kolamnya menggunakan air jernih seperti kolam yang tadi saya tunjukin yang ini nih kolamnya ya. Jangan gunakan puasa 1 kali 24 jam, karena posisinya ketika benih datang ke tempat kalian itu
benih juga sudah dipuasakan sebelum di packing atau dikirimkan ya. Jadi logikanya kalau dia sudah puasa 2 hari sebelumnya untuk masuk ke tempat kita, terus kita puasakan lagi 1 hari, nah akibatnya kondisi tubuh ikan ini akan semakin down dan lebih gampang terserang penyakit. Itu yang kadang-kadang nggak kita sadarin ya. Nah, jadi yang kawan-kawan perlu perhatikan, kalau contohnya kondisi kolamnya menggunakan air jernih seperti yang di video ini, maka yang kalian lakukan itu adalah memberikan pakan yang sedikit saja, yaitu kurang lebih 1% dari bobot ikan yang ada di kolam. Jadi tidak boleh pakan berlebihan ya. Jadi pakannya memang sangat sedikit sekali. Jadi jangan ketagihan memberikan pakan pada saat kondisi seperti ini. Untuk di tahap karantina, saran saya itu maksimal juga di 1,5% saja pakannya. Jangan lebih ya, kalau lebih malah justru ikannya akan bermasalah nanti ya. Karena perlu disadari bahwa pakan yang masuk ke dalam kolam itu komposisinya hanya 25% yang terserap oleh ikan. Sisanya itu akan 75% terbuang menjadi endapan terlalu dan amonia. Jadi memang harus diperhatikan juga ya, karena kan kondisinya kolam kita ini masih steril, berair bersih tanpa adanya bakteri-bakteri pengurai di dalam air kolam. Nah, kalau andainya kalian ragu ya, ikannya masih lahap, terus masih seperti kelaparan lah ya, padahal sudah kita berikan 1-1,5%, maka saran saya itu kalian berikan saja yang berbau herbal ya, alami seperti ini, daun pepaya. Kalian bisa berikan beberapa daun pepaya langsung tanpa perlakuan apa-apa. Berikan daun pepayanya ke dalam kolam kita ini sebagai cadangan makanan buat dia ya. Kalau misalnya pelet yang kita berikan sebanyak 1-1,5% itu nggak cukup, dia bakal makan daun-daun pepaya yang kita berikan ke dalam kolam. Dan ini juga sangat baik buat ikan ya, dia bisa lebih sehat juga ikannya ya, karena ini kan juga mengandung herbal yang bisa mengatasi penyakit-penyakit menular yang mungkin ada pada saat karantina kita ini. Nah, seperti ini kalian lihat, ini daun pepayanya sudah habis dimakan ikan, tinggal batang-batangnya saja. Jadi memang saya berikan selalu sebagai tambahan pakan di dalam kolam ya, kalau kondisi airnya itu jernih seperti ini. Nah, jika kalian menggunakan kondisi air jernih seperti ini, satu yang harus kalian perhatikan itu bahwa jangan lupa melakukan pembuangan kotoran pagi dan sore hari ya, 2 kali 1 hari, dan menjaga air kolam ini tetap keadaan jernih. Nah, itu kondisinya ya. Dan ini hanya dilakukan untuk ikan-ikan yang memang dominan menurut kita itu tidak sehat atau berpenyakit. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Terus nanti video lanjutannya setelah video ini saya akan menunjukkan ke kawan-kawan bagaimana caranya merubah dari posisi karantina ke sistem bioflok ya. Jadi nanti akan saya jelaskan ulang lagi karena banyak teman-teman kita juga yang bermasalah di situ. Makanya tahapan-tahapan ini saya ulang satu persatu dengan detail, sedetail-detailnya lah ya. Jadi kalau kalian nonton satu video di karantina yang dulu sama sekarang, kalian bisa nerapinya semua. Alhamdulillah kalian bisa sukses atau bisa berhasil di tahapan karantinanya. Jadi ini juga videonya sebagai tambahan dari video-video karantina yang pernah sudah saya buat ya di channel kita ini. Saya juga menyampaikan buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasi ya. Dan kalau andainya kalian mau join atau mau gabung dengan langganan di channel Bang Gulo, kalian cukup menekan tombol join saja yang ada di channel ini ya. Kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian, dan kalau misalnya kalian mau dipandu ya kalian tinggal tekan member yang dipandu langsung oleh Bang Gulo, kurang lebih seperti itu ya. Dan bagi pelanggan channel yang sudah berlangganan dengan channel Bang Gulo, jangan lupa untuk pengiriman fasilitas langganan dan nomor handphone saya itu dikonfirmasi melalui DM Instagram @channel_Bang Gulo. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye bye.